hari ini ya Tuhan, gereja jarang membicarakan soal cinta kepada Tuhan. Padahal itu adalah perintah-Mu yang utama dan pertama. Tuhan, ampuni kami. Kami terlalu sibuk setiap hari. Kami lupa mengutarakan cinta kepada Ia yang paling penting di hidup kami, yaitu Yesus Kristus. Tuhan, kami mencintai-Mu, kami mengasihi-Mu. Mengapa gereja kami berdiri juga untuk demi mencintai-Mu. Itu saja, tidak plus-plus, tidak ada embel-embelnya. Terima kasih Yesus, Engkau sangat mencintai kami. Terima kasih Tuhan, kami menerima kasih-Mu pagi hari ini. Apapun yang terjadi, apapun yang kami alami, apapun pergumulan kami tahu Engkau mengasihi kami. Engkau tak pernah meninggalkan kami tidak pernah dipisahkan dari kasih Yesus. Ampuni kami banyak dosa, kami banyak kesalahan dan kompromi. Tuhan, terimalah kami pagi hari ini. Bawa kami masuk lagi dalam rencana-Mu, bawa lebih dalam lagi. Setiap jemaat ini ya Tuhan, buat bertumbuh, buat matang, buat dewasa di dalam kasih Yesus. Sembunyikan hamba di balik salib Yesus. Hamba mau sampaikan firman-Mu Tuhan, biar jemaat-Mu memperoleh pewahyuan yang baru. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Selamat pagi, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Praise the Lord. Silakan duduk. Kita langsung ke firman Tuhan. Saya minta Anda untuk betul-betul mendapatkan beli di Pustaka Raja Wali seri pengajaran kitab Ester, sebab Anda tidak mungkin datang ke setiap ibadah, bukan? Ini investasi, baik itu uang yang Anda keluarkan untuk beli maupun waktu yang Anda pakai untuk mendengar. Ini investasi betul, karena di dalamnya ada rahasia-rahasia kehidupan Anda, khususnya hubungan Anda dengan Allah. Hubungan nomor satu paling penting dalam hidup ini adalah hubungan kita dengan pencipta dan penebus kita. Anda perlu menguasai bidang ini, maka Anda bisa menguasai segala bidang yang lain. Saya tidak buat ini free, padahal banyak orang minta demikian. Karena jangan pernah menerima atau memberi apapun kepada Tuhan tanpa membayar harganya. Sebab yang Dia lakukan di kayu salib itu cuma-cuma buat kita. Kita harus tahu diri, tidak minta segala sesuatu free. Tidak memberikan segala sesuatu tanpa biaya. Kenapa? Karena yang di kayu salib diberikan cuma-cuma itu lebih dari cukup buat kita. Sekarang mari kita belajar dewasa. Dengarkan seri pengajaran ini. Dan hari ini saya akan selesaikan 2 pasal. Di dalam 2 pasal plus beberapa ayat tambahan. Semuanya tentang kitab Ester sepanjang hari Minggu ini. 4 kali ibadah. Kalau Anda mau datang lagi, monggo silahkan. Ya, kalau Anda dapatkan CD atau DVD-nya di Pustaka Raja Wali di bawah. Jangan lupa, so the next time lain kali saya mengajarkan kitab Ester lagi di Jemaat Mawar Sharon Pusat Surabaya, mungkin 15 tahun lagi. Beneran. Ya, mari kita sekarang buka Ester pasal yang ke-9. Praise the Lord. Puji Tuhan. Anda diberkati lewat pengajaran Ester ini. Saya harap Anda diberkati. Banyak investasi waktu saya di dalam ini. Ya, dan saya banyak merenungkan berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu, minta wangsit dari Roh Kudus untuk diberikan kepada jemaat. Saya harap hidup Anda diubahkan. Saya harap hubungan Anda dengan Kristus direvolusi. Hubungan Anda dalam rumah tangga Anda juga terkena dampaknya. Lalu hubungan Anda dengan relasi bisnis, pekerjaan, bahkan pelayanan pun akan mengalami terobosan. Itu harapan kami. Kalau benihnya sempurna, buahnya juga. Hubungan kita dengan Kristus itulah benihnya. Kalau itu sempurna, saudara, apapun yang kau lakukan, Mazmur 1 katakan, engkau akan berhasil. Jadi saya nggak perlu ajarkan keberhasilan. Saya ajarkan hubungan. Keberhasilan akan tiba. Karena hari-hari ini gereja jarang bicara soal cinta. Gereja Mawar Sharon harus menjadi trendsetter. Kita harus bicara soal kasih. Kasih yang terbesar. Ya, kita memasuki pasal 9. Kita akan lihat kemenangan-kemenangan yang diraih oleh umat Tuhan. Karena mereka mengutamakan Tuhan Yesus. Mengutamakan Allahnya. Kita akan melihat judulnya tindakan orang Yahudi terhadap musuhnya. Ini kayak kalau sinetron, kayak seumpama langsung lompat. Apalagi minggu lalu kan putus 1 minggu, tetapi Anda tetap diberkati
oleh pengkhotbah yang hadir saat itu, Pak Andreas Nawawi, teman baik sahabat saya. Nah, sekarang kita langsung ke ayat 1. Saya harap Anda membaca seluruh pasal-pasal yang sudah jadi PR Anda. Ayat pertama, dalam bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, pada hari yang ke-13, katakan hari yang ke-13, ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan, pada hari musuh-musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi, terjadilah yang sebaliknya. Orang Yahudi mengalahkan pembenci-pembenci mereka. Oke, pause sebentar. Mari bisa perhatikan saya. Saya jelaskan pada Anda ayat pertama. Pernahkah Anda merasakan seperti orang-orang Yahudi yang betul-betul kepepet? Mereka sudah terjepit, terpojokkan. Pada hari tersebut, titah serta undang-undang raja untuk memusnahkan orang Yahudi lewat hasutan Haman akan dilaksanakan. Pernahkah Anda merasa bahwa the enemies are closing in? Musuh sudah mendekat, Belanda sudah tidak jauh. Besok harus bayar tagihan, atau besok anak Anda harus ditarik dari Australia karena Anda tidak kuat lagi membiayainya, padahal anak Anda punya seolah-olah menjanjikan sekali karir studinya. Atau apa sajalah keadaan Anda. Mungkin Anda seorang tentara yang sedang sekarang menjadi tentara yang sedang yang sedang dalam pelatihan, belum jadi lagi siswa. Tiba-tiba Anda tahu Anda jadi anak emas. Anda tahu Anda ini punya potensi jadi bintang, bukan tentara melati tetapi bintang. Tetapi tiba-tiba Anda main futsal, kaki Anda patah. Nggak tahulah, semacam itu. Atau sesuatu terjadi, lalu tiba-tiba segalanya berubah. Buyarlah mimpi Anda. Then you feel like kau merasa seperti Anda dieksekusi terlalu dini hari. Pernah Anda merasa seperti itu? Pernahkah Anda merasa sepertinya dalam waktu yang sangat pendek Anda mengalami permasalahan yang sangat panjang? Rasanya 1 hari kulalui bak 1 tahun, bahkan 10 tahun. Jikalau itu terjadi, saya minta Anda jangan putus asa dan kecewa. Anda harus tahu bahwa Anda sedang mengalami yang namanya kontraksi ilahi. Tanya sama ibu hamil, apalagi yang sudah semester terakhir. Setiap kali kram, janganlah Anda menangis. Harusnya tertawa, waktunya semakin dekat. Karena itu kalau lihat donat, jangan lihat lubangnya. Lihat rotinya. Jangan pandang permasalahannya. Tetapi lihatlah Tuhan yang mengatasi setiap permasalahanmu. Kalau Anda mengalami yang saya katakan tadi, melalui seperti itu pergumulan Anda, berarti semakin dekat Anda kepada sebuah terobosan dari Tuhan. Jangan gagalkan kemenanganmu, janganlah izinkan iblis mencuri mahkotamu. Anda sedang mengalami kontraksi. Setiap ibu hamil tahu bahwa ketika semakin menjadi-jadi, berarti bayinya siap lahir. Berarti Anda sedang ada di ujung penghujung tombak, di mana Anda segera akan diluncurkan. Kadang-kadang permasalahan waktu semakin berat, selama permasalahan itu tidak ditumpukin dengan dosa pribadi, tetapi di luar kendali Anda, sekalipun memang ada hubungannya dengan kesalahan Anda masa lalu. Kalau Anda bertobat, kalau Anda sungguh-sungguh seperti Daud ketika terusir dari istananya dan Yerusalem, karena akibat perbuatannya bertahun-tahun yang lampau, bahkan puluhan tahun yang lalu atau minimal belasan tahun yang sebelumnya dengan Batsheba, asal hatinya benar di hadapan Tuhan, Tuhan bisa memutarbalikkan keadaan. Janganlah anggap keadaan Anda adalah sebuah kutuk, tetapi hanyalah sebuah latihan iman. Dan semakin rasanya berat, berarti kandungannya, perutnya semakin besar. Berarti sesuatu akan terjadi. Jangan kecewa dan putus asa, apalagi meninggalkan Tuhan dan meninggalkan persekutuan orang-orang benar. Don't do that. Jangan lakukan itu. Jangan tinggalkan firman yang Anda semakin membutuhkannya. Jangan tinggalkan perkumpulan orang-orang gereja. Karena disinilah Anda di-charge kembali. Anda mendengarkan suaranya lebih jelas lagi. Amin.
Apalagi tadi ayat pertama yang kita baca, Anda tadi juga mengucapkannya ulang, hari ke-13. Coba ucapkan lagi, hari ke-13. Apalagi waktu Haman membuang undi ya, kok bisa itu loh ya. Kok bisa tepat jatuhnya hari 13. Haman ya, kalau Anda tahu ceritanya di pasal-pasal sebelumnya, ketika dia hasut raja untuk memusnahkan sebuah etnis yaitu orang Yahudi, dia membuang undi. Bahkan setan pun tidak bisa ngambil keputusan. Apapun yang dia lakukan termasuk mencobai kita harus minta izin sama yang maha tinggi. Tuhan itu ya punya rasa humor yang tinggi. Dia pegang dengan jari kelingkingnya yang paling kecil, ting. Keluarlah angka 13. Seolah-olah Tuhan mau merevolusi sebuah tradisi di pikiran manusia. Bahwa 13 itu angka apes. Waktu saya dulu sekali pergi ke Hong Kong. Waktu zaman saya masih bekerja sebagai businessman. Dan saya waktu pergi ke sana, saya naik lift. Pergi ke gedung tertentu, di perkantoran tertentu. Gak ada loh level 13. Ada building yang seperti itu. Saya think, mana level 13-nya? 12 langsung 14. Orang-orang itu di dunia ini banyak. Semaju apapun kotanya, masih ada yang merasa alergi dengan tingkat 13. Hotel juga demikian. Kenapa? Karena mereka menghindarkan tamu-tamunya takut. Gak mau datang kembali. Kalau dapat 13, kamar 13. Takut, apalagi yang sudah sering lihat film Sundel Bolong. Ya kan? 13 itu apes. Tuhan mau ubah. Yang apes. Kalau itu tanggalnya dimiliki umatku akan jadi angka keberuntungan. Jangan percaya superstisi. Gak usah percaya ramalan. Percaya firman Allah. Kalau Anda mau diramal. Anda mau diramal oleh seseorang. Anda tanya dulu sebelum dia mau meramal Anda. Katakan, ramalkan kapan, di mana, dan bagaimana Anda mati. Peramalnya berkata, ya gak tahu lah. Ya jangan ramal aku. Ramal, apakah engkau pernah meramalkan ketika engkau akan lahir? Gak tahu. Waktu aku lahir aku gak ingat kejadiannya. Jangan ramal aku. Firman Tuhan di Yeremia 1 berkata, sebelum aku dikandung di dalam kandungan mamaku, dia sudah mengenal aku. Please don't tell me anything. I have the word of God. Aku punya firman Allah. Aku tidak perlu engkau beritahu apa-apa. Malah justru saya pernah digituin dulu. Di sebuah mall didatangi seorang peramal, orang congkok. Gak tahu kenapa dari semua orang di mall itu ribuan orang dia milih saya. Salah pilih dia. Saya ngomong begitu, dia diam aja. Oh, Pompong saya bisa punya bahasa Chinese yang patah-patah. Setelah ngomong begitu saya berkata, sekarang kamu duduk, saya ramal kamu. Oh punya. Lalu dia pergi. Ya kan, baguslah. Dia orang seperti itu tidak boleh masuk ke mall itu. Ya. Dan saudara mengerti, angka 13 itu apes. Inilah hikmatnya. Dengar baik-baik. Whatever happens, apapun yang terjadi, sekalipun tanggal jatuh temponya itu besok, please jangan lihat tanggal. Pandang janji. Saya ulang. Jangan lihat tanggal, jangan pernah lihat tanggal. Kecuali jikalau tanggal jatuh tempo Anda harus bayar hutang orang. Bayar hutang Anda kepada orang ya, bayar. Jangan berkata, pendetaku berkata, jangan lihat tanggal, aku lupa selalu. Puji Tuhan, itu alasan melulu. Awas kalau gitu ya, saya transfer ke gereja lain. Just kidding ya. Jangan pernah lihat tanggal. Pandang janji. Tanggal Anda yang paling apes sekalipun akan menjadi tanggal di mana Tuhan ciptakan kesaksian hebat. Sehingga Anda suatu hari akan berdiri di tengah-tengah saudara Anda dan cerita pada mereka tanggal di mana aku harusnya dieksekusi, aku dipromosi. Katakan amin. Itu janji Tuhan bagi favorit raja, orang yang berkenan di hatinya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Come on, haleluya. Ayat 2. Maka berkumpullah orang Yahudi itu di dalam kota-kotanya di seluruh daerah Raja Ahasiweros untuk membunuh orang-orang yang berikhtiar mencelakakan mereka, dan tiada seorang pun tahan menghadapi mereka karena ketakutan kepada orang Yahudi telah menimpa segala bangsa itu.
Dan semua pembesar, daerah dan wakil pemerintahan dan bupati serta pejabat kerajaan menyokong orang Yahudi. Karena ketakutan kepada Mordekai telah menimpa mereka. Ini luar biasa, ayat 3 saya ingin Anda untuk perhatikan kata karena ketakutan kepada Mordekai telah menimpa mereka. Mordekai yang harusnya menjadi victim, korban, ditakuti. Itulah sebabnya orang Kristen yang mau hidup berkemenangan tidak boleh punya mental korban, sekalipun seolah-olah sekarang memang Anda berada di posisi lemah. Anda boleh berada di posisi lemah, iman Anda tidak boleh lemah. Karena Anda punya Yesus. Paham ini ya Bapak Ibu Saudara? Suatu waktu Mordekai lah sasaran empuk. Dia bahkan sudah dibangunkan sebuah tiang yang bermeter-meter tingginya untuk menyulakan dia. Di kebaktian-kebaktian sebelumnya, pengajaran Esther saya pernah ceritakan itu sula mengerikan. Saya mending digantung seperti Saddam Hussein daripada sulanya orang Persia. Sebab sulanya orang Persia mendekati yang namanya salibnya orang Romawi. Orang di atas sana itu bahasa Surabayanya dijojo, bukan digantung. Sudah digantung dan ditusuk, dijahit atau disulakan, nggak tahu di mana, nggak tahu, pokoknya orang itu seperti gantungan dicantolkan di atas dengan ujung yang tajam. Mordekai sasaran empuk, dia mau disate. Tetapi kalau Anda perhatikan sejarah resumenya, tidak pernah keluar dari mulut Mordekai keluhan maupun kata-kata yang menghujat Allahnya. Tidak pernah keluar benih-benih kecewa. Dengan apa kita mengalahkan dunia, kata Yohanes di dalam suratnya? Dengan iman. Iman kepada anak Allah, Yesus Kristus. Dia tidak pernah memiliki victim mentality atau mentalitas seorang korban. Bahkan ketika dia mau dikorbankan, ketika dia lagi dicari perkara oleh musuhnya, dia diam saja. Tapi sampai yang mau dikorbankan adalah seluruh bangsa, maka dia buka mulutnya. Dan dia berkata sama Esther, bahkan dengan wibawa bicara pada ratu sejagat raya saat itu. Dia berkata, kalau engkau tidak mau tolong orang Yahudi, pertolongan akan datang dari tempat lain. Tapi engkau pun akan binasa, sekalipun kau ada dalam istana. Luar biasa loh kata-kata ini. Itu keluar kata-kata dari seseorang yang yakin, aku di posisi lemah, tapi Allahku tidak pernah sekalipun tertidur, terlelap. Dia tidak pernah, Allahku tidak pernah di posisi lemah. Mau tahu? Yesus yang kita layani, yang kita cintai, yang kita cium kaki dan tangannya adalah Yesus yang selalu senantiasa sekarang ini duduk di samping kanan Allah Bapa di sebuah tahta. Our Jesus is not weak. Yesus kita nggak lemah. Ingat, saya mau ingatkan Anda dalam apapun pergumulan Anda, Yesusmu dan Yesusku tidak lagi di palungan. Yesusmu dan Yesusku tidak lagi dipalu dan dipaku di atas kayu salib. Yesusmu dan Yesusku tidak lagi di dalam kuburan. Kuburannya sudah kosong. Yesusmu dan Yesusku kuat dan dia berkuasa. Silakan Anda di posisi lemah, dia tetap di tahta. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Justru ketika kita lemah, kuasanya menjadi sempurna. Kasih-Mu cukup bagiku, kuasa-Mu sempurna saat ku lemah. Ku serahkan semua di kaki-Mu. Kasih-Mu cukup bagiku. Kenapa saya tahu lagu ini lagu lama? Setiap kali kalau saya merasa demikian, saya menyanyikannya dengan air mata. That's the best I could do. Kasih-Mu cukup bagiku, kuasa-Mu sempurna saat ku lemah. Ku serahkan semua di kaki Yesus. Kasih-Mu cukup bagiku. Saudara, setiap kali saya nyanyikan ini sesuatu terjadi. Sekalipun saya dibully, mungkin dikerjain, siapapun yang menjamah orang yang diurapi oleh Allah tidak akan pergi tanpa hukuman. Saya tidak memohonkan suatu ganjaran buat mereka, tapi Tuhan yang meminta izin sama saya. Bukan berarti saya pangkat, tapi Dia menghargai anak-anaknya. Aku akan hukum dia untuk kamu.
Seperti Musa kita berkata, ampuni Bapa, jangan Bapa. Tahukah toh saudara, ketika Anda lemah, kalau Anda berserah, Allah menghargai Anda. Dan Allah akan minta izin sama Anda untuk memutarbalikkan keadaan. Allah bahkan akan menghajar orang di luar sana karena Anda. Tapi kalau Anda yang koar-koar, kecewa sama dia, minta penghukuman bagi orang lain, Tuhan akan muak dengan Anda dan berkata, Anda sama sekali tidak seperti Tuhan Yesus. Anda harus tahu bahwa your Jesus is not weak. He is not weak. Amin, saudara-saudara. Dia memegang kunci hidup dan maut di tangannya. Orang bisa punya harta, posisi, pengaruh, kuasa, senjata. Detik ini juga Tuhan berkata, pagi ini kau nggak bangun, Anda nggak bangun. Mau tahu nggak Allah memegang kunci maut itu artinya apa? Cuman tekan tombol seperti Presiden Amerika maka terjadi perang nuklir. Anda jangan remehkan orang di belakangnya yang pegang koper kecil itu. Yang ikut terus ajudan Presiden. Itu dibuka ada tombol merah. Teng. Itu langsung perang nuklir dan itu hampir terjadi di zaman yang lalu waktu perang dengan Uni Soviet. Perang dingin. Hampir terjadi. Saudara tahu nggak? Yesus itu punya tombol maut setiap orang. Nggak peduli kita mau sok-sokan sombong di atas tata berkata, aku maha kuasa kayak Herodes, ditampar sama malaikat keluar cacingnya. Kalau Tuhan tekan tombol musuhmu, teng, besok pagi nggak bangun sekalipun kolesterolnya normal. Asam urat nggak ada. Tidak pernah ada sejarah jantung. Anda nggak bangun. Sehebat itu Tuhan. Makanya kunci maut tidak diberikan pada kita karena kita emosian. Kalau kita gitu kan sudah ambil roh orang itu masukin di botol. Cara dukun aja. Yesus itu berkuasa. Kalau dia tidak bunuh musuh Anda, berarti Tuhan masih butuh Anda untuk berserah dan belajar untuk lemah lembut dan rendah hati dan mengampuni orang lain. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya minta Anda punya keyakinan Paul, udah gitulah bahasa Ibraninya. Keyakinan Paul sama Tuhan Yesus. Apapun yang Anda alami, Anda harus tahu Tuhan Yesus tidak seperti digambarkan dengan tongkat, wajahnya lembut, lalu habis itu dengan jubah panjang, jalannya klinak-klinuk pelan-pelan. No. Baca Wahyu Anda tahu bahwa kakinya terbuat dari tembaga, sabuknya emas, matanya api. He is glorious, He's the glorious resurrected Lord. And He's inside of you. Dia ada di dalam. Amin. Mandang di Tuhan Yesus ya. Kita baca lebih lanjut. Oh, belum ini ya. Jadi karena itu, kenapa Mordekai ditakuti? Saya mau jelaskan sedikit tentang ini. Mau tahu kenapa? Karena Mordekai punya naluri pembunuh. Setiap orang Kristen orang Kristen yang seperti apa yang ditakuti oleh iblis? Orang Kristen yang punya naluri pembunuh. Tunggu dulu, jangan salah paham dikiranya saya mengajarkan Anda untuk membunuh orang lain. Naluri pembunuh ini sebuah agresivitas, keinginan untuk maju yang berlebihan yang luar biasa. Anda harus punya keinginan untuk menang tahun ini. Aku mau menang. Punya naluri pembunuh, itulah code name iman di lingkaran setan. Bagi kita namanya iman. Dengan apa kita mengalahkan dunia? Iman. Tapi di sebelah sisi sana setan tidak mengenalnya sebagai iman. Dia mengenalnya sebagai naluri pembunuh terhadap pekerjaan dan perbuatan setan. Anda tahu nggak, setiap orang yang beriman pada Yesus di mata setan adalah pembunuh-pembunuh mereka. Sudah waktunya kita mengembalikan rasa takut di kemah mereka. Kita jangan takut lagi kalau kita punya Yesus. Kita transferkan rasa takut itu kepada mereka yang suka takut-takuti kita. Sudah waktunya musuh yang takut sama orang percaya. Amin. Saya kemarin baru ajari anak saya, kalau di dalam gelap jangan takut sendirian. Dia tanya sama saya kenapa? Saya bilang setan yang takut kelihatan kamu. Bukan kamu yang takut kelihatan setan seperti yang diberitakan di media. Sudah waktunya kita kembalikan takut di tempat yang seharusnya, bukan di kemah orang percaya.
Karena takut, rasa takut itu crippling us, it cripples us, itu melumpuhkan kita. Bagi setan, iman adalah naluri pembunuh orang percaya. Dan iman itu harus dimulai dengan pengakuan. Coba lihat di layar di depan, 2 Korintus 4 ayat 13, kita lihat bagaimana Paulus beriman. Layar depan munculkan 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, kata Paulus, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Oke, bisa dimatikan. Saudara-saudara, iman itu bukan perasaan. Terus terang, kadang-kadang saya nggak ngerasa beriman sama sekali waktu menghadapi sesuatu yang sulit dan sukar. Doakan aku, Pak Gembala, imanku rapuh, imanku juga. Cuman aku punya disiplin yang Anda belum punya, yaitu mengakui firman Allah. Kalau Anda mau beriman, jangan bergantung perasaan, bergantunglah pengakuan. Seperti Mordekai, ketika dia lagi mau disiksa, dia ucapkan kata-kata yang menjadi nubuatan buat seluruh bangsa. Ternyata dia gak sadar, saya yakin saat itu dia tidak memahaminya. Tapi dia hanya mentaatinya. Dia berkata pertolongan akan datang dari tempat lain, kalau gak dari istana dan dari ratu sendiri. Dia berkata pokoknya Tuhan akan tolong, aku gak tahu gimana. Karena Mordekai tidak merancangkan semuanya ini. Dia tidak merencanakan bahwa raja suatu malam tidak akan bisa tidur, buka arsip, ketemu sejarah bagaimana Mordekai berjasa buat raja, menemukan sebuah konspirasi untuk kudeta. Mordekai tidak berada di rumahnya, lalu habis itu berdoa raja minta dibanguni sama Kristus. Mordekai tidak bisa membuat rencana yang begitu indah yang kita baca dari Ester pasal pertama hingga terakhir. Ini semua adalah karya agung kalau Anda lihat. Dan misteri Allah tidak terselami hikmatnya. Tapi Mordekai tugasnya cuma mengakui. Seperti Ayub ketika dicobai, istrinya pun menghasut dia, kutukilah Allah lalu mati. Ayub berkata, no, never, tidak pernah, tak akan kulakukan. Dia berkata, Tuhan itu baik. Allah itu, Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Dia yang memberi, dia yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Oh my goodness, that's faith. Iman itu bukan begini loh, aku mau BMW. Bukan. Iman itu mengucapkan kata-kata yang mengagungkan Tuhan dalam situasi yang paling tidak mungkin. Kata-kata yang mengakui karakternya tidak berubah. Tidak tentu mengklaim sesuatu, tapi kalau kita mengklaim pun keluar kata-kata penuh pengharapan. Untuk Anda bisa masuk ke dalam Yeremia 29 ayat 11. Ku tahu rancangan apa yang ada padaku tentang kamu, kata Alkitab, tentang engkau. Yaitu rancangan untuk memberimu masa depan penuh pengharapan. Bagaimana caranya kita bisa connect dengan janji Tuhan itu? Yaitu dengan mengakuinya. Kalau kita mau masa depan penuh pengharapan, biarkan mulut kita keluar banyak pengharapan. Pertolongan akan terjadi, akan datang juga dari tempat lain. Kalau tidak dari istana. Anda dan saya latihlah iman. Jangan pernah keluar kata-kata negatif. Sekalipun dada Anda merasa negatif semua, biarkan perasaan tetap menjadi perasaan. Jangan menjadi perkataan. Sekalipun hati kita berkecamuk, biarkan cuman hatinya. Mulutnya serahkan pada Tuhan. Dan berkata, ya Tuhan, sekalipun aku dungu, kata pemazmur, seperti hewan aku di dekatmu, tapi aku tetap di dekatmu. Aku tahu, engkaulah bagianku. Engkaulah gunung batuku. Ayub berkata, Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ternyata Tuhan hargai satu kata-katanya itu. Dan mengembalikan semua anaknya yang hilang dan semua hartanya yang hangus, yang tercuri. Faith is not like that. Banyak orang-orang sekarang yang terjadi di banyak gerakan-gerakan pengajaran tertentu, mengajarkan iman itu. Ayo, kalau Anda mau BMW contohnya, Anda masuk, bayangkan di hatimu BMW, ucapkan BMW. No, faith is not cheap. Faith, iman itu dilandasi dengan hubungan dengan Allah, bukan materi. Itu tambahannya saja. Dan kalau kita bisa punya iman seperti ini, kita tak tergoyahkan. Amin. Kenapa Mordekai ditakuti?
Karena dia punya naluri pembunuh di mata musuh-musuhnya. Jangan apa-apain orang yang seperti ini. Apapun yang kau lemparkan akan kembali menusukmu. Setiap senjata yang kau lemparkan, yang kau tempa terhadapnya, justru membuat dia semakin berhasil. Bukan cuma senjata itu tidak berhasil melukainya, tapi membuat dia justru dapat raw material atau bahan mentah untuk berhasil. Semakin kau berkata kepada tentang seseorang, dia nggak bisa apa-apa, dia bodoh, dia nggak qualified dan sebagainya. Semakin nanti jadi cerita gosip di mana-mana bahwa dia membuktikan ternyata bisa, Anda jadi orang jeleknya. Setiap film itu kan perlu orang jahatnya. Bagi setiap orang yang melemparkan tuduhan dan kata-kata pesimis, kata-kata hinaan kepada seseorang yang punya perkenanan Allah, be careful, God is going to use you. Allah akan memakaimu sebagai kalau dalam bahasa Inggrisnya, antagonisnya. Allah lagi mencari antagonis dalam hidupmu untuk membuktikan betapa mulianya dirimu di hatinya. Yesaya 43, engkau mulia dan berharga bagi aku. Aku bahkan rela mengorbankan Mesir, Asyur. Jadi Tuhan cari Mesir, Asyur untuk jadi antagonisnya. Jangan marah sama orang yang menghina Anda. Mereka berguna. Kalau enggak gitu nanti kesaksian Anda kurang bumbunya. Thank you for insulting me. And one day your name will be written in the history of man. Suatu hari namamu akan tertulis dalam sejarahku sebagai orang yang membuktikan bahwa Allah menyertaiku. Kamsya. Jangan marah, berkati mereka. Kalau Anda bisa punya pikiran seperti ini, Anda tidak akan pernah kecewa. Berpikirlah sebagai seorang jenderal, bukan sebagai seorang kopral. Secara iman, saya punya bintang di pundak saya. Bisakah Anda lihat? Anda harus berpikir sebagai seorang jenderal. Sebagai seekor Raja Wali terbang tinggi, bukan Emprit Airlines. Kita lanjutkan. Anda diberkati Tuhan atau enggak? Ayat 4. Sebab Mordekai besar kekuasaannya di dalam istana raja, dan tersiarlah berita tentang dia ke segenap daerah, karena Mordekai itu bertambah-tambah besar kekuasaannya. Ya enggak heran lah bertambah-tambah besar kekuasaannya. Wong imannya kayak gitu loh. Maka orang Yahudi mengalahkan semua musuhnya. Mereka memukulnya dengan pedang, membunuh dan membinasakannya. Mereka berbuat sekehendak hatinya terhadap pembenci-pembenci mereka. Hati-hati kalau Tuhan senang, Anda bisa berbuat sekehendak hati. Tapi untuk membuat Tuhan senang, Anda tidak bisa memulai dengan berbuat sekehendak hati. Itu membuat Tuhan muak. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Tunduk dulu, sisanya sekehendak hati. Kita mau pelintir iblis ke kanan, ke kiri, urusan kita. Tapi, kalau kita bisa memenangkan hatinya dulu. Ayat 6. Di dalam benteng Susan saja, orang Yahudi membunuh dan membinasakan gopek 500 orang. Juga, Anda perhatikan nama-nama ini penting. Ini Hitler dan Mussolini zaman itu. Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai, dan Waisata. Siapapun anaknya kasih nama ini tidak akan diserahkan di Mawar Sharon. Tidak cuma itu, ayat 10, ke-10 anak laki-laki Haman bin Hamadeta pun seteru orang Yahudi dibunuh oleh mereka. Tapi luar biasa, lihat ini. Sekalipun mereka berbuat sekehendak hati, mereka juga tidak berbuat semaunya. Mereka tetap mengutamakan Allah dari permulaan sampai akhir. Kalau Anda memulai dengan roh, jangan akhiri dengan daging. Lihat ya, tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Amazing or what? Coba ayat 6 ini hikmatnya di mana? Di dalam benteng Susan. Katakan di dalam benteng Susan. Katakan di dalam benteng Susan. Saudara tahu benteng Susan itu apa? Itu adalah ibu kotanya daripada semua wilayah kekuasaan Ahasiweros, 127 provinsi dan 3 benua. Saudara tahu nggak bahwa di benteng Susan lah terjadi hasut-hasutan, dan yang namanya undang-undang untuk memusnahkan orang Yahudi dibikin di sana. Tetapi di sana juga lah Tuhan menyatakan kemuliaannya. Hikmatnya apa? Janji Tuhan akan digenapi di tempat di mana engkau disakiti, di mana engkau divonis kalah oleh setan. Di situ Tuhan akan membuatmu mulia.
Di tempat di mana engkau sangat diperlakukan tidak adil, kalau engkau seperti Yusuf dan seperti Yusuf berserah kepada Tuhan dan mengikut Dia dengan dekat, di tempat itulah musuhmu akan dipermalukan. Tuhan paling senang memilih tempat yang tepat. Dia memilih benteng Susan, di tempat di mana harusnya orang Yahudi pertama-tama disembelih. Di sanalah mereka pertama-tama menyembelih. This is amazing. Ya Tuhan, kalau setan menganggap, itu adalah sebabnya orang yang bunuh diri adalah orang yang mati, konyol matinya. Kalau dia frustrasi, tidak menemukan jalan keluar, depresi lalu bunuh diri. Dia percaya setan berkata, it's game over. Waktu setan berkata game over, Anda harus berkata no. Itu kan menurutmu, hai iblis. Setan bilang game over supaya secepatnya tutup dealnya. Agar jangan sampai Anda sadar, kalau Anda sadar itu game over buat dia. Anda cuma perlu sabar. Mungkin berapa tahun lagi. Gak kerasa kok kalau kita jalan sehari-hari dengan Yesus. Sebenarnya masalah kita itu bukan 1 tahun. Kalau Anda merasa di sini yang sudah dililit utang selama 1 tahun. Masalah Anda tidak 1 tahun. Bukan, biarkan kesusahan Anda sehari hanyalah untuk sehari. Berarti kalau Anda ditanya orang, Anda sudah susah begini berapa lama? Oh, baru sehari. Sehari. Nggak kerasa kalau kita jalan sehari-hari karena ada penghiburan dalam kesusahan, dalam Kristus. Lain cerita kalau kita berada di kemah orang fasik, Tuhan tidak beserta, tidak ada gunanya. Semua yang kita nikmati itu sementara, tidak menghibur kita. Dan mungkin berapa tahun lagi Allah akan membuat pemutar balikan yang luar biasa, yang ilahi, sehingga seluruh dunia tahu bahwa Anda umat pilihan Allah. Just wait. Nantikanlah Tuhan, engkau akan memiliki negeri. Ayat 11. Pada hari itu juga jumlah orang-orang yang terbunuh di dalam benteng Susan disampaikan ke hadapan raja. Lalu titah raja kepada Ester sang ratu, di dalam benteng Susan saja orang Yahudi telah membunuh dan membinasakan 500 orang beserta ke-10 anak Haman. Di daerah-daerah kerajaan yang lain entahlah apa yang diperbuat mereka. Perhatikan pertanyaan raja, luar biasa. Dan apakah permintaanmu sekarang, hai ratu? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu lagi? Niscaya dipenuhi. Katakan lagi. Katakan lagi. Oh, ini yang saya doakan untuk tahun kematangan dan pelipat gandaan. Bahwa Tuhan memberikan kesempatan tambahan kepada jemaat Mawar Syaron. Minimal demi mengejar perolehan angka. Jikalau kita lagi main sepak bola, kita kalah karena mungkin kita ini dari Surabaya, lawan Manchester United. Gak adil bukan? Sana bayarannya berapa? Dapat pelatih yang paling canggih. Tetapi kalau ini adalah pertandingan sepak bola hidup dan mati, siapa yang kalah harus menyerahkan keluarganya. Dan kalau kita orang benar, contohnya, ini ilustrasi yang buruk sekali. Bagi penggemar Manchester United akan marah sama saya. Kalau saya lawan Manchester United, saya takut kalau main sepak bola. Kecuali kalau saya dikasih kesempatan tambahan. Nah, itu lain cerita. Paham maksud saya? Saya dikasih waktu, kalah kan, pasti saya kalah 8-0. Tim kita, tim Mawar Syaron lawan Manchester United. 8-0, terlalu rendah hati, 16-0 mungkin. Nggak masalah, sana 16-0 dulu. Jalan dulu, oke. Asal kasih kami 16 menit ke depan. Extra time, mereka nggak ada pemainnya di lapangan. Termasuk kipernya nggak ada. Kita tim Mawar Syaron pasti menang lawan Manchester United. Karena kita dapat kesempatan tambahan untuk mengejar perolehan angka. Nggak usah jauh-jauh, 16 menit aja. Gol! Nggak usah lari dari ujung ke ujung. Langsung di depan golnya, gol. Saya yakin 160 lawan 16. Siapa bilang favor is fair? Yes, God is not always fair in that sense. Tuhan tidak selalu adil dalam konteks itu. Dia memberi kesempatan tambahan. Raja Ahasiweros tanya sama ratu, lu mau apa lagi? Ratu bilang, 1 hari lagi ya, kasih 1 hari ekstra, saya habisi musuh-musuh. Jangan kasih orang di lapangan, jangan kasih goalkeepernya. Mau tahukah, kalau Allah mau memberkatimu, all he needs to do is just prolonging
His grace upon you. Cuman mengulur, bukan waktu, mengulur kasih karunia-Nya dalam hidupmu. Mau jadi kaya. Anda kerja sebagai karyawan, kita kerja sebagai karyawan aja, oke aja. Asal kita hidup seperti zamannya Adam dan Hawa dan keturunannya dari sampai 1000 tahun. Pasti lebih kaya dari pengusaha manapun juga. Gaji 2 juta nggak apa-apa, kalau 1000 tahun, ayo berapa? Masalahnya kita hidup cuma 70 tahun. 80 tahun itu pun penuh dengan susah-susah. If God really wants to bless you, Dia nggak perlu memperpanjang masa hidupmu. Dari memperpanjang kasih karuniamu dalam masa hidupmu yang terbatas. Dia bisa memberkatimu. Dia bisa ngepak yang namanya berkat 10 tahun dalam 1 hari. Kalau nggak gitu 1000 tahun, bukan 1 hari buat dia. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, come on. Jadi jangan ragu sama janji Tuhan. Jangan ragu. Ini demi pengejaran angka. Kita lihat sebentar, lompat sebentar ayat 15. Lompat aja. Jadi berkumpullah orang Yahudi yang di Susan pada hari yang ke-14 bulan Adar juga. Dan dibunuhnya di Susan berapa orang? 300 orang. Hanya karena si ratu minta 1 hari ekstra. Mereka dapat perolehan angka ekstra 300 poin. Itu kalau main sepak bola 300-0. Saya minta Anda nyalakan aja di layar ya, Yoel 2. Sebelum kita lihat Yesaya, Yoel 2 nyalakan. Ini dia. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan di hidupmu. Belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pengerit, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Katakan amin. Terima janji ini, terima janji ini. Katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Come on. Kita sekarang lihat Yesaya. Yesaya pasal yang ke-30 ayat 26 munculkan. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik. Bagaimana bulan jadi kayak terang? Berarti kan gak ada malam, kan siang. Nah kalau malam itu siang, lah siang itu seperti apa? Itu loh maksudnya, kasih karunia. Dan terang matahari terik akan 7 kali ganda. Yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umatnya. Lihat ya, pada waktu Tuhan. Pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Terima janji ini di dalam nama Yesus. Kita lanjutkan sekarang ayat 14. Raja pun memerintahkan berbuat demikian. Maka undang-undang itu dikeluarkan di Susan dan ke-10 anak Haman disulakan orang. Jadi berkumpullah orang Yahudi yang di Susan pada hari yang ke-14 bulan Adar juga. Dan dibunuhnya di Susan 300 orang. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Orang Yahudi yang lain yang ada di dalam daerah kerajaan berkumpulan mempertahankan nyawanya serta mendapat keamanan terhadap musuhnya. Mereka membunuh 75.000 orang. 75.000 Nazis di antara pembenci-pembenci mereka. Tapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Yang satu 300 orang di Susan, lalu 75.000 orang di luar sana. Baik 300 atau 75.000 orang. Please saudara, jangan sisakan iblis dalam hidupmu. Punahkan semua. Jikalau Anda suka merokok, tidak bisa putus, tahun ini Anda akan putus hubungan dengan sigaret, dengan nikotin. Jangan berkata, aku sekarang sudah mendingan kok. Dulu 1 hari 1 pak, sekarang 2 batang. Jangan sisakan 2 batang. Ada orang berkata seperti ini, aku dulu dugem setiap malam, sekarang saya batasi 1 bulan cuma 2 kali. Apakah Anda berharap seluruh sorga tepuk tangan? Wow. No, jangan sama sekali. Saya melayani orang yang anaknya narkoba. Ketika saya berdoa, ternyata ada akarnya papanya nikotin. Nikotin anak narkoba, guru kencing berdiri, muridnya sudah berlari. Cucunya nanti apa? Overdosis? Jangan sisakan, baik sape atau jitmango. 375.000. Yang gede punahkan, yang kecil punahkan juga. Jangan bermain-main dengan api. Dosa apapun dalam hidupmu. Anda membenci. Saudara tahu nggak? Saya pernah bicara, ini komplikasinya 7 roh lebih yang lain. Anda harus tahu kalau setan keluar dari tubuh seseorang, dia mengembara. Nggak dapat rumah, dia kembali ke tempat semula. Kalau di tempat semula kosong, rumah sebelumnya kosong, dia akan datang membawa 7 roh lebih lain. Jadi jangan pernah kita kalau bicara ayat ini, kita asal bicara. Oh, ada 7 roh di dalamnya. Bukan, 8. Roh itu bawa 7 teman.
8. Dan 7 temannya itu lain. Anda dan saya bisa mulai bermain-main dengan perzinahan, ujungnya nanti akan masalah hukum dan segalanya Anda tidak tahu. Maksud saya begini, saya pernah sekali bicara dengan sepasang suami istri di luar negeri, bukan di sini. Mereka kepahitan sama hamba Tuhan. Kok ada ya orang itu kepahitan sama pendeta? Kepahitan sama pendeta? Pendeta, saudara-saudara gini loh. Di luar sana itu banyak pengusaha yang bohongin uang orang. Apakah semua pengusaha begitu? Di luar sana banyak uang palsu. Apakah uang di dompet Anda juga begitu? Kalau kita lagi lihat uang, kalau saya lagi beli di mana gitu ya, apalagi dolar dan sebagainya, dilihat dulu asli enggak. Kalau kita lagi belanja di mana gitu, dilihat. Kalau Anda lihat begini, jangan lihat palsunya, cari aslinya. Kalau saya tanya, kenapa Anda liatin di bawah infrared, bahkan ungu diliatin, saya pernah sekali belanja di mana gitu. Saya lagi lihat, jangan sampai kemasukan uang palsu, saya cari yang asli. Bagus kata-katanya profetik sekali, dia cari yang asli. Masih ada kok yang asli, dimanapun juga. Palsu banyak di luar sana, yang asli juga tidak sedikit kok. Kok bisa kecewa itu loh? Kepahitan, lalu pukul rata. Tanda seorang yang kecewa dan kepahitan adalah dia pukul rata dan dia mulai generalisasi. Semua adalah orang-orang, semuanya palsu. Waktu saya bicara, saya ngomong sama dia, nggak tembus. Pernahkah Anda merasa bicara kepada seseorang seperti menabrak tembok? Tujuan saya bukan membuat dia percaya hamba Tuhan. Tujuan saya membuat dia hatinya tahir kembali. Jangan kayak begitu sama lihat orang. Lalu nggak bisa. Saya ngomong apapun juga selalu ditarik sana. Setelah 2 jam saya lelah. Bicara apapun juga selalu ujungnya kembali ke sana. Mau tahu nggak? Sekarang saya nggak mau tangani anaknya. Sebab papanya kepahitan sama pendeta. Mau tahu anaknya? Anaknya cerai sini sana. Loh kok bisa ya? Kepahitan sama pendeta kok ujungnya cerai? Iya, roh yang lain. Guru kencing berdiri, murid kencingnya kreatif. Cara lain. Anaknya cerai. Anak cowoknya aneh sekali. Orang itu pikirannya aneh luar biasa. Saya nggak berkata orang beda selalu aneh, tapi orang aneh selalu beda. Aneh sungguh-sungguh benar-benar luar biasa, maha aneh. Saya ngomong sama anak itu rasanya, hello, dia autis juga tidak, dia mengidap kelainan juga enggak. Saya bicara dengan seseorang yang autis saja jauh, orang itu lebih dewasa. Siapa bilang anak punya kebutuhan khusus itu, mereka itu cacat? No, mereka itu adalah berkat. Mereka itu beda itu aja. Tapi ini bukan beda, ini aneh. Kok bisa ya? Cuman karena kepahitan tidak diselesaikan. Turun-temurun menuai roh-roh lain. Ngeri saya. Hati-hati. Ya, kita lanjutkan sedikit. Saya sudah mau selesai kok. Lalu setelah ini 15 tahun lagi bicara Esther. Ayat 17. Hal itu terjadi pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar. Pada hari yang ke-14 berhentilah mereka dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Di luar Jakarta mereka hari ke-14 sudah berhenti bekerja perayaan. Tapi di dalam ibu kota yaitu Puri Susan, Benteng Susan, mereka tambah 1 hari. Karena itu adalah perang di markas besarnya. Kita lihat ayat 18. Akan tetapi orang Yahudi yang di Susan berkumpul baik pada hari yang ke-13, baik pada hari yang ke-14 dalam bulan itu. Lalu berhentilah mereka 1 hari sesudah dibandingkan dengan tempat lain. Pada hari yang ke-15 mereka baru berhenti. Dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Oleh sebab itu orang Yahudi yang di pedusunan, yakni yang diam di perkampungan merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan dan sebagai hari gembira untuk antar mengantar makanan. Ini cuma bicara soal ini aja, tanggal. Jadi perayaan di luar Benteng Susan 1 hari lebih dini. Karena di Benteng Susan mereka tidak mau cuti dulu. Mereka mau selesaikan sampai paper yang terakhir. Sehingga kalau di luar sana perayaannya hari 14, di Benteng Susan perayaannya hari ke-15.
Ini bicara apa sama kita? Kalau kerja yang tuntas. Yang tuntas. Selesaikan pertempuran Anda dengan iblis. Pertempuran kita dengan iblis itu loh. Selesaikan. Supaya apa? Supaya nanti yang sisa adalah perayaan. Anda tidak mau kan belajar masih setengah-setengah, lalu keluar jalan-jalan masih dihantui pikiran, belum belajar, besok UNAS. Belajar selesaikan, selesai ya selesai, nanti keluar tidak kepikiran gitu loh. Jangan kalau kerja itu setengah-setengah, kalau bersihkan itu kamar mandi separuh, lalu ke kamar, lalu kembali lagi kamar mandi, jangan-jangan nanti gosok gigi berakhir di depan TV. Bingung sendiri. Tuntas. Selesaikan pertempuran Anda dan saya. Agar apa? Ini motivasi kita yang lebih tinggi. Agar anak cucu kita tinggal merayakannya. Itu komitmen saya kepada anak cucu saya. Saya komitmen bukan sekedar memberikan harta duniawi. Itu gampang dicari. Kalau anak saya pintar. Kalau anak-anak kita itu pintar, pandai, kita sekolahkan tinggi-tinggi. Sebenarnya nggak perlu dikasih modal kerja. Dia harus bisa mencarinya. Buat apa? Modal kerja kan sudah dikasih dengan pendidikan yang terbaik. Jadi apa yang kita bisa turunkan pada anak kita? Yaitu berkat, bukan kutuk. Papamu diberkati Tuhan, terimalah warisan ini. Aku sudah selesaikan peperanganku, tinggal peperanganmu. Dan pada zamanmu, kau tidak harus mulai dari bawah seperti papa. Aku sudah tuntaskan, engkau tinggal rayakan. Daud perang, bawa tabut ke Yerusalem, Salomo tinggal bangun bait suci. Selesaikan, agar tuntas di zaman anak Anda tinggal merayakannya. Maukah Anda lakukan itu? Pernahkah Anda mendengarkan orang jual mainan? Cinta anak, bukan kasih mainan. Mau cinta anak? Selesaikan peperanganmu dengan baik. Buang batang terakhir supaya anak Anda jangan mulai dengan nikotin ke narkoba. Amin. Amin. Supaya anak Anda jangan dikejar-kejar oleh orang-orang yang memiutangimu. Selesaikan hutangmu. Supaya pada saat anak Anda, mereka tinggal bangun usaha mereka. Tidak perlu dikejar-kejar seperti Anda. Amin Bapak Ibu Saudara. Inilah tahun multiplikasi. Tuhan akan memberkati. Mari kita berdiri sama-sama. Praise the Lord. Haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Haleluya. Puji apa ini? Puji deh. Mari kita semua angkat tangan kita. Praise the Lord. Yang ku tahu dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin dia sediakan seturut kasih-Nya. Sekali lagi katakan dengan iman. Katakan dengan iman. Yang ku tahu dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Mari angkat tanganmu, biar Tuhan memberkati dari kanan hingga kiri. Setiap orang yang hadir dari ujung sampai depan, sampai di atas balkon,
Ya Tuhan, Tuhan berkati setiap orang. Ini tahun kematangan dan multiplikasi. Hamba berdoa firman Tuhan digenapi dalam kehidupan jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan terjadi pemutarbalikan ilahi tahun ini dalam kehidupan kami. Terima kasih kami terima ya Tuhan Yesus. Janji-Mu dan berkat-Mu yang luar biasa atas kami. Kami punya Yesus. Kami tidak takut menghadapi hari esok. Kami tahu Yesus akan beserta. Yesus akan selalu mengajari kami. Berkati Tuhan ya Tuhan setiap jemaat-Mu. Berkati gereja ini terus bertumbuh di dalam kasih karunia Allah. Oleh karena itu jemaat pulanglah membawa berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, pengurapan pengalaman baru dengan Roh Kudus menyertai-Mu dari sekarang hingga selama-lamanya. Dan janji Tuhan akan digenapi. Jadilah favorit Raja. Anda tidak akan pernah salah kalau Anda menyenangkan hatinya. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. God bless you. Selamat pagi.